Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya teman-teman dengan channel saya yaitu Hernandi Official. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah akan saya sharingkan terkait bagaimana cara sedekah yang bisa lunasi hutang kita. Karena apa? Karena ini masalah utang ini alhamdulillah ya. Jadi respon dari teman-teman semua, dari klien-klien saya juga alhamdulillah ya terkait dengan masalah hutang ini saat ini sedang menjadi fokus lah ya, alhamdulillah gitu. Sehingga pada kali ini insya Allah saya akan sharing terkait hal yang tadi ya. Nah, pada saat kita berhutang ya, khususnya misalnya hutang ke bank misalnya ya, atau misalnya hutang ke perorangan gitu, atau mungkin juga hutang leasing, atau mungkin juga hutang ke rentenir ya misalnya. Nah ini tentu akan sangat mengganggu kita ya teman-teman, akan sangat mengganggu pikiran kita gitu ya. Baik kita yang sedang bekerja ataupun kita yang sedang berbisnis misalnya, hal ini akan sangat-sangat mengganggu gitu, apalagi di situasi pandemi saat ini gitu. Dan saya sudah coba untuk ngobrol beberapa teman juga nih ya, kita sharingkan karena banyak juga yang minta, Pak Her ini gimana ya pada saat pandemi ini gitu kan, sedangkan saya lagi susah juga nih, hutang juga numpuk begitu. Kemudian saya juga ingin sedekah gitu. Nah alhamdulillah pada kali ini hasil daripada diskusi dengan beberapa teman yang sudah melaksanakan ini, alhamdulillah mereka banyak yang sudah berhasil ya teman-teman. Sehingga hal ini perlu saya informasikan atau perlu saya sharingkan kepada teman-teman semua. Sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah seperti halnya kita tahu bahwa kita sebagai muslim, sedekah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian sesuatu hal yang akan melipat gandakan rezeki kita gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, kita tidak akan pernah miskin karena kita bersedekah. Nah, sehingga pada kali ini saya ingin menyampaikan kira-kira sedekah apa ya yang bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah kepada kita sehingga kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Khususnya adalah hutang yang berbau riba ya teman-teman semua gitu. Nah perkara masalah riba atau tidak riba kita tidak perlu diskusikan ya teman-teman, karena itu masalah keyakinan. Biarkan orang yang memang menganggap bahwa hutang ke bank, hutang ke leasing, hutang ke rentenir itu bukan sebuah riba misalnya, tidak apa-apa ya. Kita hormati keyakinan kita masing-masing gitu ya. Tapi kalau teman-teman satu pemahaman misalnya dengan saya, bahwa menurut saya itu adalah bahwa hutang ke bank, hutang leasing, kemudian hutang ke rentenir itu adalah riba ya. Seperti halnya kita tahu dosa riba itu seperti apa ya. Mungkin teman-teman bisa buka-buka ya, bisa baca-baca gitu di Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Itu udah jelas di sana ya. Tapi kita tidak akan mendiskusikan masalah hal tersebut ya teman-teman untuk saat ini gitu. Saya hanya ingin sharingkan kira-kira cara sedekah yang seperti apa yang bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah buat kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang pertama adalah kita harus dibiasakan untuk sedekah ilmu teman-teman semua ya. Karena yang kita tahu bahwa sedekah itu kan tidak hanya melulu masalah sedekah harta gitu. Ya bagaimana kita mau sedekah harta, misalnya kita sendiri sedang dililit hutang misalnya ya gitu. Jadi yang pertama adalah yang utama adalah sedekah ilmu ya. Jadi apapun ilmu yang kita punya saat ini kita sharingkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya. Kalau memang mereka tidak membutuhkan ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita mencoba, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat buat orang lain, intinya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu bagaimana misalnya cara bercocok tanam yang baik misalnya ya, ya mungkin kita bisa sharingkan ke para petani ya.
Kita kasih tahu nih supaya padinya ini menjadi lebih subur, misalnya bagaimana caranya. Kemudian bagi teman-teman yang punya ilmu di bidang peternakan misalnya ya kita sharingkan kepada para peternak-peternak gitu ya. Pokoknya apapun ya teman-teman, sekecil apapun ilmu yang kita punya, kita sharingkan kepada orang lain. Jadi jangan sampai ilmu yang kita punya hanya mengendap di diri kita sendiri. Itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu, ya itulah yang akan bisa mendatangkan rezeki buat kita gitu ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua tentu adalah sedekah harta ya. Cuma permasalahannya adalah ya kalau kita sedang dilanda masalah misalnya, keuangan kita, cash flow kita lagi kurang bagus misalnya, harus sedekah apa gitu ya. Nah, saya kasih tips. Yang pertama adalah sedekah beras, teman-teman semua ya. Sedekah beras itu, kenapa harus sedekah beras? Karena beras itu adalah menjadi kebutuhan pokok. Jadi tentu orang pada saat menerima beras itu ya tentu akan sangat bahagia ya, karena kebutuhan pokoknya bisa dipenuhi. Karena masih banyak di antara orang-orang di luar sana misalnya yang memang untuk makan aja masih susah gitu ya, masih sulit, mereka harus dagang dulu, harus misalnya bekerja keras dulu gitu ya, baru bisa beli beras gitu. Nah, sehingga Anda boleh mencobanya untuk mulai bersedekah beras. Nah, kira-kira berapa banyak nih gitu kan ya. Ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita mampu misalnya memberikan beras kepada satu keluarga hanya 2 kilo, ya nggak apa-apa, 2 kilo aja ya. Misalnya kita hitung lah ya, misalnya harga beras saat ini rata-rata 10.000 lah ya, misalnya 10.000 gitu kan. Ya bisa, kalau Anda mau yang lebih mahal juga boleh, silahkan ya. Itu lebih baik gitu. Tapi kita ambil mudahnya aja dulu, misalnya rata-ratanya 10.000. Nah, kalau 10.000, kalau 2 kilo berarti 20.000. Nah, kalau kita mau menyumbangkan ke 10 keluarga misalnya, nah berarti kita harus menyiapkan 10 kali 2 kilo ya. 10 kali 2 kilo berarti 20 kilo. Artinya kalau kali 10.000 ya 200.000 teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua bisa menyisihkan kelebihan uang kita ya, atau mungkin yang belum punya kelebihan ya nabung lah. Kalau 200.000 itu sehari harus nabung berapa sih gitu kan ya. Pokoknya dikuatkan lah ya, dikuatkan bisa nyimpen 200.000 satu bulan untuk diberikan kepada orang lain yang memang lebih membutuhkan gitu ya. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat ya. Karena kalau kita sumbang uang misalnya ya, mungkin kalau kita kasih uang 20.000 orang akan ngerasa kecil gitu ya. Tapi insya Allah kalau memang kita berikan dalam bentuk beras, mereka akan jauh lebih senang gitu ya. Dan yang dikhawatirkan juga kalau misalnya kita dibelikan uang misalnya, mungkin dibelikannya kepada hal-hal yang lain yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita berikan uang, ya uangnya bisa dibelikan apa saja ya. Misalnya dibelikan kepada bapak-bapak misalnya yang kebetulan juga kekurangan, tapi karena dia hobinya merokok misalnya, ya tentu dia akan beliin rokok misalnya gitu ya. Sedangkan di rumah keluarganya menunggu gitu ya. Mungkin ya itu baru praduga lah ya gitu. Jadi sebaiknya memang kita berikan dalam bentuk beras saja teman-teman semuanya. Dan insya Allah energi yang kita berikan, yaitu beras berupa beras gitu, insya Allah akan sangat bermanfaat buat mereka, karena mereka akan merasa manfaatnya, tentu semua akan kembali lagi kepada kita gitu ya. Insya Allah mereka akan mendoakan kita karena mereka juga pasti dalam tanda kutip ya, mereka akan senang, akan menunggu bantuan dari kita di bulan berikutnya. Jadi disiapkan saja oleh kita ya. Kemudian yang kedua pilihannya adalah air teman-teman ya. Air. Nah, air apa? Nah, hampir di setiap rumah saat ini rata-rata mereka menggunakan air galon teman-teman semua ya.
Jadi kita bisa menyumbangkan mereka dalam bentuk air galon. Misalnya kita memberikan 1 galon air isi ulang. Kalau misalnya air isi ulang sekarang misalnya harganya 6.000 misalnya ya. Ya berarti kita bisa berikan 2 galon lah ya. Kita bisa berikan 2 galon untuk 1 bulan gitu ya. Tapi refill aja, diisi ulang aja. Jadi mereka suruh nyimpan di rumah kita ya, misalnya ada 10 keluarga misal ya, suruh nyimpan galon di rumah kita, kemudian nanti kita isi ulangkan ya. Isi ulang kan sekarang kita tidak harus datang ke tempatnya lah ya, sekarang udah ada delivery gitu ya, tinggal telepon aja, nggak telepon mereka ngambil dan mereka akan sangat senang ya kalau diisi oleh kita. Kalau ada 10 keluarga aja berarti 20 galon ya, 20 galon untuk 1 bulan gitu. Dan itu kita rutinkan misalnya. Jadi silahkan mau milih beras atau memang mau milih air gitu. Nah, kenapa air? Karena air itu juga sebagai sumber kehidupan kita ya. Kita sangat tahu bahwa air dan beras ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua gitu. Dan yang akan meminumnya juga tidak hanya 1 orang ya. Misalnya dalam 1 keluarga itu ada 4 orang ya. Nah, kalau dalam 1 keluarga ada 4 orang, maka kalau kita bersedekah kepada 10 keluarga, maka yang akan merasakan daripada sedekah kita itu ada 40 orang. Nah, insya Allah kalau sudah 40 orang mendoakan kita, saya yakin minimal ada 1 orang lah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi pada saat kita bersedekah, boleh nggak kita minta doa kepada mereka? Boleh. Sangat-sangat boleh. Misalnya ibu, bapak, ini saya alhamdulillah ada rezeki ya, bisa memberikan beras misalnya, bisa memberikan air misalnya, dan saya mohon doanya Bu, saat ini saya sedang dililit utang misalnya ya, saya punya utang ke bank gitu kan, dan saya ingin segera bebas dari riba misalnya, atau misalnya itu yang punya keyakinan tentang riba misalnya ya. Tapi kalau memang keyakinannya tidak riba, tentu yang namanya hutang lunas tentu pingin dong gitu ya. Jadi ya kita minta doanya bahwa saya punya utang ke bank Ibu gitu ya. Mudah-mudahan Bapak mohon doanya supaya hutang saya bisa segera lunas gitu. Jadi boleh kita minta doa kepada orang yang memang kita kasih sedekah gitu. Insya Allah sedekah kita akan bermanfaat ya buat kita sendiri, dan saya yakin hutang-hutang kita akan segera lunas ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah tentunya ya. Karena rezeki itu, sekali lagi, rezeki itu adalah tidak bisa dilogikakan teman-teman semua ya. Kita tidak bisa melogikakan bahwa aduh saya ini rezekinya hanya segini nih gitu kan, gaji saya kan kecil Pak Her misalnya, berarti bagaimana saya bisa melunasi hutang-hutang saya gitu, atau mungkin saat ini usaha saya sedang menurun nih gitu kan, bagaimana saya bisa melunasi hutang-hutang saya gitu. Nah itu kalau semuanya menggunakan logika teman-teman semua ya. Kalau semuanya dilogikakan oleh kita, ya tentu sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melunasi hutang kita gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa rezeki itu bersifat unlogik ya. Jadi tidak bisa dilogikakan, rezeki itu datangnya bisa dari mana saja semua ya. Dan kita harus yakin bahwa dengan sedekah insya Allah kita tidak akan pernah miskin dan harta kita tidak akan pernah berkurang ya. Yakin Allah akan memberikan rezeki yang jauh lebih besar pada saat kita memberikan bantuan, memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Saya kira itu teman-teman semua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian selalu diberi keberkahan dalam hidup kita ya, diberikan ketenangan, baik ketenangan batin ataupun ketenangan lahir. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.